Lalu bagaimana kalau ada orang yang punya keinginan mengakekoi anaknya? Kalau laki-laki disunahkan 2 ekor kambing, kalau itu kambing, ya. Kalau itu anak perempuan disunahkan 1 ekor. Tapi kalau tidak mampu, meskipun anaknya laki-laki, hanya mampu beli 1 ekor kambing, ya tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas kontroversi hari akikoh. Ada yang berpendapat bahwa akikoh itu harus dilaksanakan pada hari ke-7 sejak kelahiran seorang anak. Hari ke-7 itu hari kelahirannya dihitung. Jadi kalau hari ini hari Rabu lahir, ngitungnya bukan Kamis, Jumat, Sabtu, tapi hari Rabu. Nah, kalau sudah lewat dari hari ke-7, tidak sah akikohnya, atau dihukumi hanya sedekah biasa. Kesunahan untuk melaksanakan akikohnya gugur karena sudah lewat hari ke-7. Malam hari ini kita akan membahas apakah betul kalau sudah lewat hari ke-7 itu kesunahan akikohnya hilang, hanya menjadi sedekah biasa. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan, di dalam masyarakat kita itu berkembang istilah akikohan. Pernah dengar nggak? Akikahan. Akikahan dengan akikoh beda. Akikoh, meskipun akikohan itu ya ada kaitannya dengan anak bayi yang baru lahir, ada kaitannya dengan hewan yang disembelih. Nah, kalau akikohan yang ada di dalam masyarakat itu acara pengajian, mengundang tetangga, kerabat, saudara, karena ada satu keluarga yang mendapatkan keturunan. Ya, kemudian di situ dibacakan doa macam-macam. Nah, biasanya dibacakan bacaan maulid. Ya, lalu pada saat mahallul qiyam, sang bayi tadi itu kemudian dibawa keluar, ya, dibawa keluar, dan kemudian beberapa orang yang ikut acara akikohan tadi itu diminta untuk memotong rambutnya. Jadi akikohan itu bermakna selamatan untuk memotong rambut sang bayi. Akikohan. Nah, kalau akikoh itu tidak ada acaranya, tidak ada kegiatannya. Akikoh itu hewan sembelihan yang sunnah. Makanya Imam Tirmidzi di dalam Jami' Tirmidzinya memasukkan bab tentang akikoh itu di dalam bab al-adhahi, bab tentang hewan kurban, al-adhahi, babul adhahi. Artinya karena ada kaitannya dengan hewan yang dikorbankan untuk akikoh. Nah, saudara-saudara, saya ingin memulai dengan hukum melaksanakan akikoh. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Sebisa mungkin kalau nanti Anda sudah berkeluarga, punya anak laki-laki maupun perempuan, itu akikoh lah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, saya ingin mengutip hadis yang di dalam yang ada di dalam Jami' Tirmidzi
Bab minal aqiqah, hadis nomor 1522. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hulamu murtahanun bi aqiqatihi yutbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya beliau menggunakan istilah gade, tapi bukan pegadaian yang ada di Indonesia. Itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah, katanya ya. Artinya apa? Kalau seorang anak sudah diakikoi, itu seperti sudah ditebus. Karena kalau belum diakikoi berarti masih tergadaikan. Ibarat barang itu masih di rumah pegadaian. Akikoh berarti lepas dia dari problem pegadaian tadi itu. Yutbahu anhu yaumas sabi', maka memotong hewan untuk akikoh pada hari ke-7 kelahiran. Wa yusamma, kemudian dikasih nama. Wa yuhlaku ra'suhu, dan kemudian dipotong rambutnya. Ya syarat saja. Kalau Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Siti Fatimah ketika beliau mengakikoi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau, itu Rasulullah memberikan akikah, memotong hewan akikah untuk Sayyidina Hasan seekor sapi. Jadi satu hukumnya sunnah muakkadah. Yang kedua, hewan yang dipotong itu bisa kambing, bisa sapi, tidak harus kambing. Kalau memang mampu beli sapi, beli sapi atau beli onta, ya. Tapi jangan kuda, karena kuda itu lebih murah harga kuda, kecuali kuda balap. Ya, kalau kuda murah, sapi. Nah, standar hewannya itu sama seperti hewan kurban. Jadi ya jangan yang perempuan, ya jangan yang masih muda sekali. Kalau kambing ya jangan yang cempe, yang sudah umur. Kalau sapi ya yang sudah umur. Kalau dalam bahasa Jawa itu disunahkan yang bandot. Bandot itu yang sudah tua betul. Ya memang dagingnya alot. Ada yang tanya, loh Pak Adnan, ini sunnah kan cuman sunnah. Kalau misalkan saya potong domba yang masih muda gimana? Lah alasannya supaya bisa nyate. Nah itu berarti Anda termasuk geragas, minal geragasin. Kalau kepengen nyate yang empuk ya belilah sate, jangan dikorbankan kesunahan adhiyahnya, jangan dikorbankan. Ya, karena itu kan untuk memotong mata rantai supaya yang tua-tua itu jangan mati dengan sendirinya karena ketuaannya, potong. Nah yang muda biarkan dia generasi tumbuh. Nah yang perempuan jangan, karena dia akan memberikan reproduksi sehingga ketersediaan hewan ternak itu terjaga. Ya, Rasulullah itu memotong hewan untuk akikah Sayyidina Hasan dengan seekor lembu. Kemudian beliau memerintahkan kepada putrinya, yaitu ibunya Sayyidina Hasan, ya Fatimatu ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bisinati sya'rihi fiddah fawazantuhu fawazanathu. Kemudian Siti Fatimah menimbang, maka nawasnuhu dirhaman au ba'du dirham. Setelah Rasulullah sebagai kakek, jadi akikah itu bisa saja yang melakukan simbahnya, tidak harus bapak ibunya. Kalau bapak ibunya nggak mampu, simbahnya tuan tanah, ya simbahnya yang
melakukan. Tapi dalam kasus Sayyidina Hasan yang diakikah oleh Kanjeng Nabi kakeknya, beliau kemudian perintahkan kepada Siti Fatimah putrinya yang berarti ibu dari Sayyidina Hasan agar memotong rambutnya dan kemudian bersodakoh dengan timbangan rambut yang dipotong tadi itu dalam bentuk kemudian ditimbang. Nah, ukurannya itu perak. Kemudian ketemulah sodakohnya beberapa dirham. Ya, artinya gini, kalau kemudian ditimbang, kemudian timbangannya menjadi berapa gram, nah itu setara dengan kalau itu sekian gramnya perak itu berapa, gitu. Kalau memang mampu ya potong rambutnya yang banyak supaya timbangannya berat. Ya. Kalau cuma ngambil sak lembar, wah itu ya medit banget itu. Malah timbangannya gak gerak. Bisa saja timbangannya tidak bergeser kalau cuma satu helai ambut dari sang bayi. Ya. Hadis tentang perintah Rasul kepada ibunya atau ibunya Sayyidina Hasan itu juga ada di dalam Jami' Tirmidzi nomor 1519. Saya akan lanjutkan tadi itu. Wa yusamma, kemudian diberi nama, maka ada walimah tasmiyah. Artinya bisa saja hewan kurbannya itu dibarengkan dengan saat potong rambut. Nah, tapi memang tradisi di dalam masyarakat Jawa khususnya potong rambut itu nunggu selapan 35 hari. Ya. Sunnahnya ini kembali lagi ke sunnahnya. Wa yuhlaku ra'suhu, sekaligus potong rambutnya. Ya. Jangan nunggu selapan rambutnya sudah kadung gondrong. Memang kadang-kadang kan nggak tegel, nggak tega ya, karena apalagi masih gembur kepalanya gitu kan. Ya asal nggak dikerok aja, hati-hati saja. Baiklah saudara-saudara, itu terkait dengan hukum dan hari yang disarankan. Lalu bagaimana kalau ada orang yang punya keinginan mengakikoi anaknya? Kalau laki-laki disunahkan 2 ekor kambing, kalau itu kambing, ya. Kalau itu anak perempuan disunahkan 1 ekor. Tapi kalau tidak mampu, meskipun anaknya laki-laki hanya mampu beli 1 ekor kambing, ya tidak apa-apa. Saya sarankan jangan melaksanakan akikah di bulan haji, karena harga kambing sapi mahal. Ya. Nanti setelah hari tasyrik. Ya, nah itu tentang hewan kurbannya. Berbeda dengan hewan kurban. Kalau hewan kurban itu disunahkan daging yang dibagikan itu daging mentah yang segar. Nah kalau akikah itu disunahkan dagingnya yang sudah dimasak dan dimasak yang enak. Jangan dimasak asal-asalan. Ya. Kalau anak perempuan itu dimasak yang manis supaya dia jadi anak yang manis, misalkan gitu. Jangan dikasih asin banget nih. Wah. Ada simbol, ya ada simbol perlambang dari masakan itu. Sesuai dengan kesukaan masakan pada masyarakat tersebut. Kalau di dalam masyarakat kita suka makan daging kambing itu digulai, disate, ya, dan seterusnya. Kalau orang Solo lebih suka dimasak tengkleng karena dia suka tengkleng, ya dimasaklah tengkleng. Ya, jangan orang Solo sukanya tengkleng, tapi kemudian dibikin semur. Nggak cocok, nggak ketemu. Artinya dimasak dan itu memang masakan itu sangat disukai oleh yang menerima. Nah,
disunahkan mengantar masakan itu. Ya, saudara sekalian, ini sunnah. Artinya kalau kemudian ada kerepotan, lalu memberikan kartu kepada orang yang mau dikasih daging hewan akikah, ya nggak ada masalah, daripada tidak terbagi. Ya, nah, daging atau masakan itu tidak terbatas hanya untuk orang fakir miskin. Tetangga yang mampu pun itu boleh menerima. Biasanya kan sekaligus dikasih catatan nama yang diakikoi. Oh berarti tetangga saya itu punya anak. Ya, karena ada berkat, ada daging, ada kiriman daging yang dimasak, dan seterusnya dan seterusnya. Para ulama sepakat kalau bunyi teks hadisnya memang yutbahu anhu yaumas sabi', dipotongkan hewan, daging hewan itu disembelihkan hewan kambing atau sapi pada hari ke-7 kelahiran. Tetapi para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat, kalau memang belum siap melaksanakan di hari ke-7, bisa ditunda. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bisa ditunda 7 hari kedua, berarti 14 hari. Bisa ditunda lagi sampai 7 hari yang ketiga, yaitu 21 hari. Pendapat yang kedua menyarankan bisa ditunda sampai dengan 2 bulan, yaitu masa sebelum masa nifas ibunya selesai, 2 bulan. Ada yang berpendapat lagi bisa sampai umur 7 tahun, masih boleh. Puncaknya adalah sampai anak itu akil baligh. Saya sepakat dengan pendapat ini. Artinya memberi kelonggaran agar supaya orang itu termotivasi untuk melaksanakan akikah. Belum siap 7 hari, 14 hari. Belum siap 14 hari, 21 hari. Belum siap juga 2 bulan. Belum mampu juga, belum siap, umur 7 tahun. Nggak mampu juga akil balik. Nah, kalau sudah akil balik, ulama sepakat kesunahan akikahnya gugur. Orang tua sudah tidak lagi bisa mendapatkan kesunahan mengakikahi anaknya. Lalu bagaimana? Ya, ada 2 pendapat. Ada pendapat yang pertama, si anak itu yang sudah akil balik bisa mengakikahi dirinya sendiri. Pendapat yang kedua, tidak perlu, sudah selesai lah, itu juga sunnah. Ya, selesai. Tapi kan meskipun sunnah, kalau ada rasa keinginan, karena kalau sudah akil balik, orang tuanya sudah nggak punya hak kesunahan, tapi anaknya tanya, Pak, dulu saya diakikahi enggak? Enggak, nak. Wah, kalau begitu saya mau akikah untuk sendiri. Boleh. Ya. Nah, jadi jangan kita terikat secara tekstual pada hadis tersebut. Hadis ini derajatnya haditsun hasanun sahih. Ya. Kemudian ada hadis yang kedua yang derajatnya atau takhrij hadis itu malah sahih. Ya, apa dalilnya? Tidak harus hari ke-7 yang takhrij hadisnya sahih. Wal amalu ala hadza inda ahlil ilmi, saya tadi menyebutnya para ulama, yastahibbuna an yutbaha anil hulamil aqiqatu yaumas sabi'. Fa in lam yatahayya yaumas sabi'i fa yaumar rabi' asyar. Kalau tidak bisa hari ke-7, hari ke-14. Fa in lam yatahayya ukka anhu yauma hadin wa isrin. Kalau hari ke-14 juga belum siap, maka bisa diakikahi pada hari ke-21. Ya.
Wa qalu la yujzi'u fil aqiqah minasya'i illa ma yujzi'u fil adhiyah. Jadi ukuran standarnya tentang hewannya sama seperti hewan kurban yang tadi sudah saya jelaskan. Saudara-saudara, takhrij hadis ini sahih, ya juga dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam bab ad-duhaya bil aqiqah wa Ibnu Majah wa Nasa'i, juga hadis yang diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, juga Sa'id bin Abi Urubah, Al-Hakim, Ad-Dahabi dan seterusnya dan sebagainya. Mudah-mudahan saya sih tidak sempat nanya dulu orang tua mengakekoi saya atau enggak. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua sudah diakekoi oleh orang tua kita. Paling tidak itu kalau kita punya anak, kita niat untuk mengakekoi. Karena kita punya niat, maka kita akan berusaha dan insya Allah dikasih rezeki. Nah, tapi kalau kita tidak mampu, jangan akikoh dijadikan nadar. Karena kalau dijadikan nadar, hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib untuk melaksanakan. Dan bahaya kalau sudah nadar, misalkan begini, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, sampai anak ke-9 perempuan terus. Misalnya. Terus nadar, ya Allah, kalau nanti anak yang ke-10 laki-laki, ya, nadar akikoh. Wah, jadi wajib itu. Ya, sama Gusti Allah langsung dikasih 2 kembar laki-laki. Bingung dia, loh kok 2? Berarti kan harus 4 kambing, bayangkan. Ya, makanya jangan nadar. Kalau nadar itu harus betul-betul secara ekonomi, finansial mampu untuk melaksanakan. Kalau enggak, jangan. Ya seperti tadi yang saya kisahkan itu, langsung dapat anak kembar laki-laki, 4 kambing, pusing 7 keliling. Masya Allah. Kalau nadar ya nadar itu baik, tetapi harus sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang sifatnya memberikan manfaat kepada orang lain. Nadar kalau lulus gundul gak ada artinya itu. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.